Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Apalagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Penetapan label halal baru yang berlaku secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama hingga kini masih menuai pro kontra dari berbagai pihak. Ketua YLKI Sumatera Selatan RM Taufik Husni menyarankan pemerintah untuk segera mengubah label halal yang dikeluarkan Kemenak karena dinilai minim informatif atau susah dimengerti, baik dari segi desain hingga warna. Selain itu, potensi pemalsuan pada label halal baru ini juga dinilai sangat besar, mengingat desain dan bentuknya yang terbilang sederhana sehingga mudah ditiru. Taufik membandingkan label halal yang dimiliki negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang kental akan nuansa Islami, jauh berbeda dengan label halal Indonesia. Oleh karena itu, agar label halal baru nanti dapat ditambahkan nuansa-nuansa Islami yang lebih dikenali oleh masyarakat. Dalam puncak perayaan Hari Penyiaran Nasional ke-89 di Kota Bandung yang bertemakan transformasi penyiaran di era digital pada hari Jumat Sabtu April kemarin, menitik beratkan pada migrasi siaran televisi analog ke digital. Terkait hal ini, Jawa Barat mendapat jatah 1.164 unit set-top box dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Gubernur Ridwan Kamil berharap dengan adanya migrasi ini kualitas siaran menjadi lebih baik, apakah dari visualnya ataupun konten-kontennya. Lebih lanjut, Gubernur mengatakan mulai 30 April adalah tahapan pertama perpindahan siaran analog ke siaran digital di Jawa Barat yang dimulai di 12 kabupaten atau kota seperti Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, lalu Kota Cirebon, Tasikmalaya, dan Banjar. Kemudian 25 Agustus 2022 adalah tahap kedua di 9 kabupaten atau kota seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Megapolitan, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, lalu Kota dan Kabupaten Bekasi. Untuk tahap ketiga, kata Gubernur, yaitu dimulai pada tanggal 2 November 2022, yaitu Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, serta Kota dan Kabupaten Sukabumi. Kinerja Pemprov Sulsel dalam memenuhi indikator makroekonomi dinilai cukup baik. Hal itu diakui Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulsel Suntono dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat pimpinan kantor gubernur. Adapun indikator makro yang dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ketenaga kerjaan, dan indeks pembangunan manusia IPM. Suntono menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2021 tumbuh 4,65% dibanding tahun 2020 lalu yang terkontraksi minus 0,71%. Sedangkan untuk inflasi relatif terkendali yakni 1,07%. Angka kemiskinan dan angka pengangguran di Sulsel pun juga menurun. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan capaian tersebut tidak lepas dari sinergitas bersama yang terjalin selama ini. Selanjutnya, hasil dari rakor tersebut akan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan yang senantiasa berfokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. PT Vale Indonesia Tbk mengklaim berkontribusi cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Hal itu dipaparkan jajaran direksi PT Vale Indonesia saat hadir pada rapat kerja Komisi C DPRD Sulsel. Senior Manager of Tax PT Vale Indonesia Chandra Yuda mengatakan pada 2021 pihaknya menyumbang pajak dan PNPB sebesar 142,9 juta dolar Amerika atau setara 2 triliun. Pajak tersebut berasal dari pajak-pajak daerah ke Provinsi Sulsel sebesar 9,9 juta dolar Amerika dan ke Kabupaten Luwu Timur sebesar 13,6 juta dolar Amerika. Sementara pajak-pajak dan PNPB dibagi hasilkan mulai dari royalti, land rent, serta PBB yang keseluruhannya mencapai 22,1 juta dolar Amerika. Chandra menyebut kontribusi paling besar berasal dari pajak PPH badan serta dari royalti dan pajak permukaan air yang sedang meningkat seiring naiknya harga nikel. Adapun pajak dan PNPB ke pemerintah pusat melalui PPH, PPN, PNPB kehutanan, pelabuhan, Kominfo dan lainnya secara keseluruhan mencapai 93
$27,3 juta Amerika. Tak hanya dari sisi keuangan negara, kontribusi lain dari PT Vale yakni pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk program Corporate Social Responsibility atau CSR. Direktur Hubungan Luar PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, mengungkapkan saat ini jumlah karyawan tercatat hampir 3.000 orang. Sebagian besar merupakan masyarakat sekitar operasional PT Vale di Luwu Timur. Demikianlah kilas kabar Nusantara pagi ini.